Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Tuti. Tuti Ajis dari Wonocolo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Wonocolo. Ono apa sing ditonyo? Ya. Wonocolo. Oh, Wonocolo. Begini Mas, saya mau bertanya. Ya. Kan kita sebagai perempuan kan sering belanja. Kalau laki juga belanja. Iya. Oh iya Pak. Iya, tapi belanja paku. Iya. Begini Ma, karena kita tuh seringnya belanja, mungkin kan sering nawar Ma. Apa kita termasuk orang yang kikir? Terima kasih Ma. Nawar mah wajar, asal jangan kelewatan. Oh, gitu harga ya. 100 tawar 30 itu medit. Namar mah normal, ngono colo. Oh iya. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi banyak pedagang juga yang memang tes mah. Kadang-kadang harganya itu memang setengah dari yang ditawarkan gitu mah. Jadi misalnya dia nawarin 100, padahal kalau kita tawar 40 deh, ya udah deh gocap deh dikasih gitu. Pedagang yang mana dulu? Pasar ular. Kalau misalnya yang dagang yang normal ngambil untung dikit, ditawar separuh ya marah dia. Iya. Ya udah cuekin aja. Iya. Gitu. Nawarnya nih tukang dagang ini mah yang pot yang suka jalan tuh, yang dipakai gerobak. Nah itu mami dulu tuh sering tuh ditawarin 30.000 satu, ditawar 20.000 dua, dapet. Yang mana ya? Teman beli lagi dah. Iya. Gitu. Jadi sekali lagi kita kan punya ini. Iya. Harga ini sekian kita punya kira-kira. Kalau emang kira-kira kemahalan, bolehlah seperti Abdel bilang maminya Abdel nawar 30-20 ribu jadi 2. Tapi kita juga tahu harga-harganya. Oh jangan asal nawar gitu ya. Jangan asal nawar, lihat dulu. Yang salah Abu Gosok. Mana mending kalau beli pakai duit, ditukar pakai botol, nawar lagi loh. Itu yang pelit. Iya benar, iya. Oke baik, sekarang ibu-ibu lagi dari sini. Ada yang mau bertanya Bu? Ya, atau ibu ada yang mau menjawab? Iya. Gak mau ya, bapak-bapak lagi kalau boleh. Ya boleh silakan Pak. Ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede, saya mau bertanya. Ya, namanya nama siapa? saya Pak Udin dari Majelis Taklim Al Muawanah Jatiluhur, Bekasi. Iya, silakan Pak Udin. Yang saya mau tanyakan bahwa orang yang pelit. Udah Udin nyala itu. Udah nyala itu. Yang saya mau tanyakan bahwa orang yang pelit itu sangat dibenci oleh Allah. Dalam hadis Nabi bahwa orang yang murah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan jauh dengan neraka. Tapi orang yang pelit sebaliknya. Jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, dekat dengan neraka. Tapi yang saya mau tanya bagaimana merubah orang yang pelitnya itu istilahnya pelit tabiat. Umpamanya dia ini orang kaya raya, dia biasa pengajian, dengar ceramah segala macam, tapi pelitnya terus-menerus tetap aja pelit begitu. Ini bagaimana? Artinya orang ini dablek. Dulu yang namanya Imam Hasan Basri itu melihat ada orang asing di kuburan itu ngorek-ngorek kuburan. Kan kalau di Timur Tengah kuburan itu cetek ya Pak. Dalam sejarah dikatakan begitu. Ketika dia bertemu dengan tengkorak, ditusuk pakai pakai tungkatnya, seret, blos. Lempar. Ketemu lagi, dek di sini, lempar. Begitu beliau ketemu tengkorak yang dek mana di tengah, dicium, dikuburkan kembali. Kemudian Syekh Hasan Basri bertanya, wahai Tuanku, aku tidak mengerti. Kenapa kalau yang blong dibuang, yang dek dibuang, yang dek di tengah engkau ciumi dikuburkan lagi? Orang yang blong itu artinya mereka kalau mendengarkan ceramah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada yang nyangkut. Aku tidak suka, lempar. Yang dek artinya tidak mau mendengarkan nasihat yang baik. Aku tidak suka, lempar. Yang dek di tengah itu artinya mendengar nasihat orang, kemudian diamalkan. Jadi orang yang Bapak tanyakan tadi Bang Udin, itu termasuk orang yang kalau dek ikut ngaji, seret ke sono. Makanya dibenci oleh Allah. Makanya kalau kita ngaji, mandek di sini harusnya. Itu yang seharusnya. Ya begitu Pak Udin, sedunia. Mana? Iya silakan duduk ya. Mah kalau kita punya keluarga yang pelit, apa yang harus kita lakukan Mah? Bilangin. Nasihatin. Dia bilang gue nggak pelit, gue cuma hemat. Hemat sama pelit beda. Ya. Kalau orang yang hemat, emang adanya segitu dihemat-hemat, takut ntar nggak ada. Ya. Kalau orang pelit emang udah ada tapi koret. Saya ngasih sama orang, mati maka gak dibawa. Kenapa? Jadi orang koret-koret amat, Masya Allah. Rezeki kita juga dari Allah. Kita ini makhluk sosial. Tidak ada seorang pun yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain.
Makanya bantulah orang lain. Pasti kalau kita butuh akan dibantu oleh orang lain. Ya. Saya yakin orang pelit tidak suka dengan orang pelit. Iya. Anda pelit nggak? Mudah-mudahan enggak. Ya. Kalau ada orang pelit, saya yakin siapapun dia pasti benci sama orang pelit. Orang pelit aja benci sama orang Iya, pelit. apalagi kita yang tidak pelit. Iya, oke. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih bersama ibu-ibu dari Sunter, bapak-bapak yang ganteng dari Bekasi, ibu-ibu dari Bekasi juga, Sidoarjo, dan dari Pademangan yang paling cerewet. Iya. Karena mangan terus. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan tema kita mengenai kikir. Saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu sekarang dari sebelah. Ya, silakan Bu berdiri. Silakan Ibu. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ibu. Saya Ibu Sri dari Kelurahan Sunter Agung, Majelis Taklim Al-Hidayah. Ya. Pertanyaan saya Ma, kalau seandainya saya ngasih sumbangan karena dalam perjalanan uangnya ada yang besar gitu, terus saya kasih sumbangan, boleh minta kembalian nggak Ma? Boleh, cuman Anda keberhitungan terlalu. Boleh. Habis ntar kembalinya buat naik angkot lagi Ma. Boleh, silakan. Oh, boleh Asal ya, jangan Ma. 100.000, kembaliin 99.000 kelewatan. Paling gobanda. Iya. Tapi pahalanya tetap ya Ma? Insya Allah asal ikhlas. Iya. Oh iya, terima Iya. kasih Jangan Mama. Anda niat, nggak ada ongkos angkot nih, nukerin recehan. Itu kagak dapat pahala. Iya. Ya baik, terima Ya, kasih baik, Mama. baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Pahalanya sih tetap misalnya Ibu punya 100.000, nyumbangnya 20.000, pahala 20.000 ya, Mas? Tetap 20.000. Asal jangan niatnya, cuma kalau nukerin di warung kan suka susah. Iya. Naik angkot kembali susah. Dek ini saya nyumbang kamu 1.000, kembali 99. Tapi niatnya nukerin, kagak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya. Ya, Begitu timbang Ibu. ya, Ma, ya. Ya. Sri. Ya, terima kasih Mama. Ya. Iya, baru dengar saya ada yang minta kembalian kalau ini ya. Kayak beli mecin minta kembalian. Ya. Baik, sekarang yang berikutnya, ya silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati Ya. dari Masjid Taklim Al-Amanah, Harapan Jaya, Kota Bekasi. Iya. Yang saya mau tanyakan Mah, boleh nggak kita pelit sama pembantu? Tidak boleh. Kata Nabi, bayar pembantu 1.000 keringatnya kering. Tanpa pembantu Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Subuh kesini kagak bisa, siapa yang nyuci, yang bebenah. Iya. Tapi kalau kita mulai tahu pembantu itu nggak jujur gimana Mah? Bukannya dipelitin, dinasehatin. Dipelitin mingkinan nyolongnya, medit. Gitu. Salah ngedidiknya, nasehatin bukan dipelitin. Iya, Biasanya emang kalau nyonyahnya pelit, pembantunya nyolong karena kurang kenyang. Kayak kucing kan, Iya. kalau nyonyahnya ada diem aja. Nyonyahnya pergi. Iya. Gitu. Gitu Bu? Iya, makasih Mah. Iya. Iya, Mah. Nah, ini dengan pembantu, Mah. Kita ada pembantu yang memang gajinya nggak mau diambil. Didimin aja selama nanti pas udah mau lebaran baru Mau diminta. pulang. Berak semua. Padahal sehari-hari dia juga butuh uang sebenarnya, Mah. Kadang-kadang Ya dia Allah. gitu, Mah. Nih Del, Apa dikasih seharian juga gitu harusnya? begini Del. Ya. Yang namanya pembantu jadi keluarga kita. Ya. Apa yang kita makan, dia juga berhak dikasih makan. Kalau kita jajan, berhak dikasih jajan. Yang saya aneh pernah dengar teman saya cerita, kalau pembantunya beli bakso, itu barang-barang sama nyonyahnya dipotong gaji. Itu yang kikir. Iya, Medit banget. Ah, Padahal dia tanpa pembantu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan begitu deh. iya, begitu ya. Tapi kalau ada yang begini, Mah. Pembantu emang sering jajan nih, Mah. Sering banget jajan, ada yang lewat dia diberhentiin, ke warung dia beli ciki misalnya begitu. Nah, sama majikannya tuh dilarang, jangan kayak begitu, boleh nggak? Itu mah boleh, harus nasehatin, jangan boros gitu. Ah, Wala yaj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Wala tabsutha kullal basti Ya. patak udah malu mamasuro. Jangan kamu medit bener. Sampai tangan disimpan di kuduk saking meditnya. Jangan terlalu boros. Sedang-sedang saja. iya, oke. Baik, sekarang kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan, Mah, untuk tema kita. Silakan. Pelit, kikir. Yang dimaksud pelit yaitu orang yang punya harta kekayaan tapi buat dirinya pelit, buat orang lain pelit. Yang disebut kikir juga orang yang punya kekayaan tapi pelit buat membantu amal-amal yang baik, itu pun termasuk pelit. Ada yang pelit buat istri, ada yang pelit buat anak, ada yang pelit buat keluarga besar, ada yang pelit buat masjid, buat yatim, fakir, miskin,
semuanya termasuk golongan koret. Itu sama juga dengan pelit. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, manusia itu memang keluh kesah. Kalau dia dapat kesusahan berkeluh kesah ngomong kemana-mana, tapi kalau dapat kesenangan dia pelit, lupa sama temannya. Dalam ayat lain Allah berfirman, jangan kalian mengira orang yang kikir dengan karunia Allah itu baik bagi mereka. Tidak, bahkan sesungguhnya orang yang pelit itu adalah buruk bagi mereka. Dan nanti ketika di akhirat itu kekayaan yang mereka pelitkan akan dikalungkan di leher mereka. Nauzubillahi min dzalik.